warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masuk ke bab 11, yaitu create, view, and edit files. Oke, di sini itu ada beberapa materi. Yang pertama ada std_in, std_out, dan std_r. Lalu ada pengenalan Vim. Lalu yang ketiga ada konfigurasi bootloader, edit file dengan Vim. Yang kelima ada edit file dengan nano. Yang keenam ada perintah Morales, dan yang terakhir ada perintah headtail. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu std_in, std_out, dan std_r. Apa sih std_in, std_out, and std_r? Jadi gambarannya seperti ini. std_in ini merupakan singkatan dari standar input, jadi sesuatu yang kita input atau kita masukkan ke dalam Linux kita. Misalnya perintah ls, cd, mv, rm yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu komen-komen basic itu termasuk input. Lalu juga terdapat std_out dan std_r. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen itu pasti menampilkan std_out atau std_r, pasti keduanya akan ada. Kalau nggak std_out ya std_r. Jadi std_out itu merupakan standar output, itu merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita masukkan perintah maka dia akan menampilkan apa. Sebagai contoh, kita mengetikkan perintah ls lalu akan diproses, maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah direktori. Dan kalau std_r itu merupakan standar error, jadi ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari direktori, maka dia akan menampilkan error atau std_r, standar error. Oke, kita langsung praktekkan saja pada Linux kita. Teman-teman bisa buka terminal seperti biasa. Nah, jadi seperti yang saya katakan, ini merupakan input dan ini itu merupakan outputnya. Dan ini itu merupakan spesifikasi dari std_in dan ini merupakan spesifikasi dari std_out. Dan contoh saya akan membuat file dengan touch tax.txt, dan saya ingin masuk ke tax.txt dengan cd. Maka dia akan menampilkan error karena tax bukanlah direktori. Ini merupakan inputnya dan ini merupakan errornya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita menyimpan output kita pada suatu file. Jadi kalau sekarang kita memasukkan input, jadi outputnya akan langsung ditampilkan. Ini merupakan hal yang biasa kita lihat. Namun pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita memasukkan input maka outputnya akan disimpan di suatu file. Contohnya seperti ini, saya akan ketikkan ls, maka dia akan menampilkan outputnya. Kita bisa membuat output ini disimpan di dalam file. Jadi contohnya seperti ini, tanda lebih besar dari, lalu show.txt. Nah, perintah ini itu menandakan input ls, maka outputnya akan disimpan di show.txt. Kita enter, lalu kita ls. Walaupun tadi kita belum buat, namun sekarang saya coba ls, maka show.txt nya ada atau terbuat secara otomatis. Nah, sekarang kita lihat, karena tadi saya memberikan input ls yang mana dia pastinya akan memperlihatkan isi dari direktori home ini, tetapi tidak. Namun output dari direktori home ini, output yang memberikan tampilan seperti ini, itu akan ditampilkan di show.txt. Caranya kita bisa lihat dengan cat show.txt. Enter. Cat ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi file atau melihat ada apa di file.txt, seperti itu. Kita lihat ini outputnya sudah ada ya, sudah sama. Nah, contoh saya di sini akan membuat direktori. Jadi tadi saya meng-ls lalu outputnya disimpan di show.txt. Nah, ini saya akan membuat direktori dengan mkdir. Seperti ini.
Lalu saya akan membuat file di dalamnya dengan touch. Seperti ini. Ketika saya ls test12, maka akan menampilkan file dari isi test.txt yang saya buat tadi. Saya akan membuat output yang ini itu muncul, lalu saya akan simpannya itu di show.txt sama seperti sebelumnya. Jadi saya akan ls test12 lebih dari show.txt. Berarti saya ingin melihat isi dari tes12 yang mana output tersebut tidak akan muncul secara langsung, namun output tersebut akan ada pada show.txt. Lalu saya akan lihat pada show.txt, cat show.txt. Oke, outputnya tersimpan dalam show.txt. Nah, output sebelumnya itu kok hilang dan tertimpa oleh isi text.txt. Ini karena kita menggunakan satu tanda lebih dari. Jadi, agar output yang sebelumnya itu tidak hilang dan tidak tertimpa oleh output yang baru, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya itu 2 kali. Ya, seperti ini. Jadi contoh, lalu kita cek show.txt, maka yang isi tesnya outputnya akan hilang. Saya akan mencoba dengan menggunakan tanda lebih darinya itu menjadi 2 seperti ini. Lalu kita lihat, maka output sebelumnya itu tidak akan hilang dan output yang sekarang itu akan tertampil seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengenalan Vim. Jadi apa itu Vim? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux. Jadi yang sebelumnya teman-teman baru membuat file berbasis teks atau .txt dengan perintah touch, dan kita perlu memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan Vim inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file yang berbasis .txt. Oke, langsung saja kita masuk ke Debian. Di sini saya akan coba ketikkan v, lalu tab dan enter. Jadi ini terdapat v dan belum ada Vim karena pada defaultnya Vim itu memang tidak ada pada Linux kita. Jadi kita itu harus menginstal dulu Vimnya. Lalu terdapat V ini sama saja seperti Vim, cuman merupakan model pembaruannya dari Vim. Jadi V ini merupakan model jadulnya dan Vim ini merupakan model versi barunya. Di sini kita bisa install terlebih dahulu Vimnya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory. Seperti contohnya tags.txt, yaitu dengan apt get install Vim. Oke, ini itu denied ya, permission denied. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal sesuatu di mode user atau dengan mode $ seperti ini. Bagaimana cara installnya? Kita harus masuk dulu ke dalam root. Kita masuk ke dalam root.
Lalu saya akan coba install. Oke, kita konfirmasi apakah ingin melanjutkan menginstal filmnya. Kita yes. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita dimintai untuk memasukkan drive ya. Nah, kita harus memasukkan file pada lambang kaset atau lambang lingkaran ini ya. Karena ini itu mati, maka kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan. Lalu kita pilih ISO ataupun file DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Nah, karena saya menginstal Debian server ini menggunakan Debian 12 5.0 AMD 64 DVD ISO DVD1.ISO, saya akan pilih yang ini. Kita klik saja, lalu kita bisa enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi itu saja untuk penginstalan filmnya. Kita lihat dengan exit. Kita masuk ke user biasa, lalu kita tab. Oke, sudah muncul ya filmnya, yang mana nanti akan kita gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Untuk mengedit file menggunakan film, kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi boot order, yang mana sebelumnya kita sempat menginstal film pada Debian server kita. Ini saya coba start terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi boot order yang kita lakukan. Jadi ketika teman-teman setelah melakukan instalasi film dan mematikan atau men-shutdown Debian server teman-teman, maka ketika di running lagi dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, jadi ini awalnya dia meminta menginstal ulang ini karena ya sebelumnya memilih DVD ataupun CD untuk menginstal film, karena seluruh proses instalasi film atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada DVD yang sudah kita masukkan pada video sebelumnya. Oke, ini saya matikan terlebih dahulu. Ketika kita sudah mengaktifkan DVD kembali pada Debian server kita, sehingga kita matikan atau kita start ulang, maka dia akan melakukan booting ataupun melakukan instalasi seperti awal pada instalasi Debian ya. Jika kita masukkan file Debian, maka dia akan menampilkan file seperti yang tadi. Karena ketika instalasi film kita memilih kembali DVD-nya ataupun memasukkan kembali DVD Debian, maka dia akan meminta install ulang. Jadi teman-teman berusaha khawatir, itu bukan berarti Debian teman-teman itu hilang karena tadi meminta install ulang oleh servernya. Jadi teman-teman bisa pergi ke setting, lalu teman-teman bisa pergi ke sistem. Di sini hard disk dia urutan ketiga dari atas, dan yang paling atas itu ada floppy, lalu DVD. Sehingga kita merunning Debian server kita, maka dia akan menjalankan yang DVD-nya terlebih dahulu, yang mana membuat kita diharuskan menginstal ulang Debian servernya. Jadi di sini kita pencet yang hard disk, lalu kita naikkan sampai yang paling atas, lalu kita naikkan yang optical juga, lalu kita lalu kita coba start lagi. Nah, jadi ini tampilannya sudah beda ya, sudah seperti ketika kita merunning, bukan kita melakukan instalasi Debian. Oke, kita tunggu saja. Nah, sudah bisa ya, kita sudah bisa masuk ke Debian tanpa harus melakukan instalasi ulang. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu edit file dengan film yang sudah kita install pada dua pembahasan sebelumnya. Karena pada pembahasan sebelumnya itu kita sempat mengonfigurasi boot order, yang mana boot order ini sebelumnya menghalangi kita untuk menginstalasi ulang pada Debian atau DVD-nya, menghalangi kita untuk mengharuskan kita untuk melakukan install ulang Debian-nya. Nah, dengan pembahasan sebelumnya kita membuat urutan DVD menjadi yang kedua sehingga dia tidak menghalangi kita untuk masuk ke dalam Debian server kita. Sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam Debian kita seperti biasa. Nah, sebelumnya di pembahasan pengenalan film kita sempat menginstal film ya, kita belum sempat menggunakan film. Namun pada pembahasan kali ini kita akan coba mengonfigurasi ataupun mengisi sebuah file .txt dengan film. Langsung saja kita masuk ke terminal. Di sini saya akan refresh.
maka terdapat file tax.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan Vim ya. Di sini saya akan coba melihat isi dari tax.txt. Oke, masih kosong ya. Nah, kita akan coba di tax.txt ini terdapat beberapa kata. Contoh di sini saya akan menggunakan perintah Vim tax.txt yang artinya saya ingin mengedit tax.txt ini menggunakan software Vim, lalu kita enter. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa ya, belum bisa mengetik ataupun menambahkan huruf ataupun angka. Untuk bisa mengetik atau menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan mengetikkan tombol I ataupun huruf I. Oke, sekarang kita sudah bisa mengetikkan atau melakukan tambahan kata ataupun huruf. Lalu di sini saya akan halo 1, saya enter, halo 2, dan halo 3. Nah, untuk save ataupun keluar dari mode Vim ini, teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa gunakan tombol escape yang pojok di keyboard teman-teman. Saya keluar dari mode insert. Sekarang saya bisa melakukan mode save dan quit. Caranya adalah titik 2, lalu wait, yang artinya adalah wait atau save. Jadi ini hanya meng-save dan biasanya itu mengkombinasi W ini dengan key atau quit. Jadi save dan quit, saya enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita bisa lihat pada tax.txt. Oke, jadi ini sudah ada halo 1, halo 2, halo 3 seperti yang kita tambahkan tadi. Nah, bagaimana kasusnya jika teman-teman sudah melakukan pengubahan file namun teman-teman tidak ingin meng-save namun hanya keluar? Kita coba lagi ya. Vim. Lalu saya masuk ke mode insert. Di sini saya akan tambahkan kolom 4. Lalu saya keluar dari mode insert dengan escape, lalu titik 2 key. Karena kalau W itu meng-save, kalau key itu hanya keluar. Nah, di sini saya enter. Nah, terdapat error ya teman-teman. No word since last change dengan tanda seru, berarti dia meminta kita untuk menambahkan Q dengan tanda seru. Jadi tidak bisa Q saja untuk keluar, terkecuali teman-teman save dan juga keluar itu tidak perlu Q. Tanda seru. Lalu kita enter, seharusnya nanti halo 4 itu tidak ada. Lalu kita cek tax.txt. Oke, halo 4-nya tidak tersave ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu edit file dengan nano. Oke, di sini teman-teman bisa langsung buka terminalnya. Saya run ls. Kemudian saya akan mengedit file percobaan.txt ya teman-teman. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan langsung mengisi atau mengedit file percobaan.txt dengan perintah nano. Percobaan.txt. Kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja mengisi dari file percobaan.txt seperti yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya akan mengisi contoh 1, lalu contoh 2, lalu contoh 3 seperti ini. Kemudian untuk meng-save-nya teman-teman bisa klik Ctrl X lalu Y atau Yes itu untuk meng-save modifikasinya. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah cat percobaan
percobaan.txt, kita enter. Oke, jadi isi dari file percobaan.txt sudah ada ya teman-teman. Ini sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan perintah more dan less, yang mana sebelumnya kita sempat membahas pengeditan file dengan menu. Sekarang kita akan mempelajari komen more dan less. Langsung saja kita ke Debian, masuk ke terminal. Jadi saya ingin melihat isi dari file yang bernama boot.log, yang mana file tersebut berada di var dan berada di direktori log. Dan saya ingin melihat file dengan nama bootlog, yang mana berarti bootlog ini berada di dalam direktori log dan log ini berada pada direktori var. Seperti itu, saya enter. Dan di sini itu permission denied atau tidak diizinkan karena saya masih menggunakan user yang mana aksesnya itu tidak bebas. Dan agar kita bisa membuka file ini, itu kita harus masuk dulu ke dalam root. Lalu saya ke root dan saya buka file yang ingin saya lihat. Jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung dari atas sampai akhir. Dan saya buka file yang ingin saya lihat. Seperti ini. Jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung dari atas sampai akhir. Ini ada banyak sekali ya, yang mana ini merupakan informasi booting ketika kita masuk ke dalam Debian. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam Debian, dia pasti akan menampilkan seperti ini ya. Bagaimana jika kita ingin melihat tampilan awal ini, sedangkan jika kita cat, dia akan menampilkan bagian akhirnya secara langsung. Itu teman-teman bisa menggunakan perintah more. Saya akan menggunakan tanda panah ke atas, lalu yang catnya saya akan ganti menjadi more. Dia akan menampilkan halaman pertamanya atau output yang paling atas ini. Di sini jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya ataupun output selebihnya, itu teman-teman bisa dengan spasi ya. Nah, di sini jika ingin melihat tampilan sebelumnya, tinggal di scroll ke atas saja seperti ini, ada banyak banget, dan teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan enter atau dengan spasi. Apa bedanya? Jika saya gunakan spasi, semuanya akan digantikan dengan informasi yang baru atau output yang baru. Nah, kita pakai spasi, nah dia langsung menghilang ya, diganti dengan output yang baru. Namun jika menggunakan enter, dia hanya akan menampilkan output baru satu kali saja. Teman-teman bisa lihat di bawah mounting itu dapat output baru. Teman-teman bisa lihat ke bawah ini, satu output baru, satu baris output baru lagi, namun hanya sebaris. Nah, ini itu jika kita menggunakan more. Namun ada cara yang kedua. Nah, di sini kalau misalkan harus sampai 100% baru akan selesai, itu teman-teman bisa menggunakan queue ya, atau quite. Saya quite. Teman-teman juga bisa menggunakan rest seperti ini. Nah, dia sama kayak more, ini bisa di enter, juga bisa dengan spasi. Kalau enter cuma satu baris, kalau spasi satu halaman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perintah head dan tail. Sebelumnya kita sempat melihat output secara keseluruhan menggunakan more dan less, yang mana jika kita menggunakan dua perintah ini, dia akan menampilkan keseluruhan output dari file. Lalu, apa head dan tail? Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Contoh, jika kita menggunakan cat,
maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini ya. Ini merupakan tail atau akhiran, namun dia tetap menampilkan secara keseluruhan. Namun jika kita menggunakan more, maka pada awal outputnya dia akan menampilkan isi awalnya, lalu clear, dan kita akan coba untuk menggunakan head dan tail ya. Jika head, dia akan menampilkan sisi awal dari output. Nah, kita tidak bisa melihat lanjutannya, dan di sini dia menampilkannya sekitar 10 baris. Kita cek. Ini 1, 2, 3, terus ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga dengan tail, yang mana tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir, yang mana ini merupakan output awal dari boot.log. Jika kita menggunakan tail, maka dia akan menampilkan isi akhir dari outputnya. Jadi ini merupakan ikonnya atau tail dari boot.log seperti itu. Kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin output dari boot.log itu 5 baris saja. Saya menggunakan head, min-end, lalu 5, itu artinya saya meminta 5 baris di awal. Oke, berarti saya ingin melihat sisi awal dari boot.log itu 5 baris saja seperti ini ya. Sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia memberikan outputnya 5 baris pada bagian akhir. Saya coba lagi menggunakan tail, min-end, 7, seperti ini, maka hasilnya dia akan memberikan outputnya 7 baris ya. Maka pastinya dia akan memberikan output 7 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk pembahasan create, view, and edit files cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.